Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Puput Nasya Persiwi dengan NIM 10205240063. Saya berasal dari kelas TI 0102, TI 0702. Di sini saya akan mempresentasikan design of traditional design of traditional therapy problem. Jadi di sini itu jadi kasus ini membahas tentang seorang pasien bernama Mary yang didiagnosa menderita kanker kandung kemih stadium lanjut. Untuk pengobatannya, dokter menggunakan terapi radiasi, yaitu menembak sinar berenergi tinggi ke tubuh untuk membunuh sel kanker. Masalahnya, radiasi ini tidak hanya mengenai sel kanker, tapi juga sel sehat di sekitarnya. Selain itu, dosis radiasi di bagian masuk sinar lebih tinggi daripada di bagian keluar, dan sebagian sinar juga bisa menyebar ke jaringan lain. Karena itu, dokter perlu menentukan arah intensitas sinar radiasi yang paling tepat, supaya sel kanker mati tapi sel sehat tetap aman. Ya. Hmm. Kemudian, tujuan dari desain terapi ini adalah mencari kombinasi sinar dan intensitas terbaik, agar dosisnya cukup untuk membunuh sel kanker, tapi tetap aman bagi tubuh pasien. Nah, bisa dilihat juga di tabel ini adalah data yang digunakan dalam perancangan dosis Marie dan memiliki 4 area penting. Yang pertama adalah healthy anatomy, yaitu bagian tubuh yang sehat yang ingin dilindungi. Kemudian critical tissue, yaitu jaringan sensitif yang pada BEM pertama itu mendapatkan 0,3, kemudian pada BEM kedua itu mendapatkan 0,1, dan maksimal hanya dapat menerima 7 kiloraj. Kemudian ada tumor region, itu bagian kanker, yang pada BEM pertama menerima 0,5, kemudian pada BEM kedua juga menerima 0,5. Ya, dan pada bagian ini harus tepat menerima 6 kiloraj. Kemudian ada center of tumor, itu bagian inti tumor, yang pada BEM pertama mendapatkan 0,6, kemudian pada BEM kedua mendapatkan 0,7. Dan ini harus menerima minimal itu 6 kiloraj. Dan dari data ini juga terlihat bahwa BIM2 memberikan radiasi lebih besar ke bagian sehat. Jadi tujuannya adalah meminimalkan dosis ke jaringan sehat sambil tetap memenuhi kebutuhan dosis di area tumor. Oke. Kemudian kita akan ubah data ini ke dalam bentuk model linear programming. Jadi kita misalkan X1 itu dari sinar pertama, dan juga X2 itu dosis dari sinar kedua. Jadi X1 itu dosis sinar pertama, dan X2 itu dosis sinar kedua. Dan tujuannya itu meminimalkan total radiasi yang diterima jaringan sehat. Jadi Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2. Dan memiliki batasan. Batasan pertama itu 0,3x1 ditambah 0,1x2 lebih kecil atau sama dengan 7. Dan juga ada batasan kedua, itu 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Kemudian batasan ketiga ada 0,6x1 ditambah 0,4x2, tidak boleh lebih besar atau sama dengan 6. Dan ada batasan x1, x2 itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi itu adalah batasan non-negatif. Terus kita ke slide selanjutnya. Supaya ini bisa diselesaikan menggunakan metode simplex, model ini akan kita ubah ke bentuk standar. Kita akan tambahkan juga slug and surplus, dan mengubah tanda lebih dan kurang dari tadi itu dengan tanda sama dengan. Jadi menjadi menjadi batasan pertama itu 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7. Kemudian batasan kedua ada 0,5x1 ditambah 0,5x2 sama dengan 6. Kemudian ada 0,6x1 ditambah 0,4x2 dikurang x4 sama dengan 6. Dan fungsi tujuannya menjadi x sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 tambah 0x4. Oh, batasan terakhir itu yang ada negatif yang x1, x2, x3, x4 itu lebih besar atau sama dengan 0.
Kemudian slide selanjutnya. Nah, setelah itu model kita ubah ke bentuk kanonik supaya bisa diselesaikan pakai metode Big M. Di sini kita akan tambahkan variabel artifisial yaitu X5 dan X4 serta penalti besar M pada fungsi objektif. Jadi modelnya jadi seperti ini. Dengan Z sama dengan 0,4x1 ditambah 0,5x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah mx5 ditambah mx6. Dengan batasan pertama 0,3x1 ditambah 0,1x2 ditambah x3 sama dengan 7. Kemudian batasan kedua ada 0,5x1 ditambah 0,5x2 ditambah x5 sama dengan 6. Kemudian ada 0,x1 ditambah 0,4x2 dikurang x4 ditambah x6 sama dengan 6. Eh, Tujuan penambahan ini supaya solusi akhir tidak bergantung pada variabel artifisial. Jadi hasil akhirnya itu tetap valid secara matematis. Oke. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya kita dapat melihat iterasi satu. Di iterasi pertama ini kita mulai dari bentuk awal tabel simplex, yaitu variabel berdasar yang digunakan adalah X3, X5, dan X6, sedangkan variabel keputusan itu adalah X1 dan X2 yang belum masuk basis. Terus dari baris jebar kita lihat bahwa nilai X1 memiliki nilai negatif terbesar yaitu 0,4 sampai dengan 1,1 M. Artinya X1 akan menjadi variabel masuk atau entering variable karena bisa menurunkan nilai Z paling besar. Selanjutnya kita hitung rasio nilai konstan dengan koefisien kolom X1 untuk menentukan variabel mana yang keluar. Dari perhitungan ini, nanti kita nanti akan terlihat bahwa variabel X5 itu memiliki rasio terkecil, sehingga X5 menjadi variabel keluar atau leaving variable. Jadi langkah berikutnya X1 menggantikan X5 di basis. Hmm. Selanjutnya kita ke iterasi kedua, di mana X1 sudah masuk ke basis menggantikan X5. Sekarang variabel dasar kita adalah X3, X5, dan X1. Dari baris C-bar, kita lihat nilai paling negatif pada kolom X2 yaitu 0,232 sampai 0,17 M. Artinya X2 itu berpotensi masuk ke basis berikutnya. Tapi setelah dilakukan perbandingan rasio, terlihat bahwa solusi yang paling efisien justru tetap mempertahankan X1. Sehingga variabel utama menurunkan nilai Z paling besar, yaitu X1. Dan nilai Z pada tahap ini sudah turun menjadi Z sama dengan 4 plus M. Artinya solusi sudah mendekati nilai optimal. Oke, pada iterasi ketiga, kita mendapatkan solusi optimal. Variabel dasar akhirnya adalah X1, X3, dan X4. Sementara variabel X5, X6 sudah keluar dari basis. Artinya, nilai artifisial sudah 0 dan solusi valid. Maka, nilai akhirnya adalah atau kesimpulannya adalah X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 4,8. Artinya, sinar pertama BEM1 digunakan dengan dosis 12 kiloraj. Kemudian sinar kedua atau PM2 tidak digunakan. Dan dan kesimpulan ketiga itu dosis radiasi yang diserap jaringan sehat adalah 4,8 kiloraj yang merupakan hasil dan paling aman untuk pasien Mary. Hmm, dan selanjutnya. Oke, kesimpulannya. Oke, jadi sini kesimpulannya. eh Sinar pertama atau BEM pertama adalah yang paling efektif digunakan. Atau index the entry point for bin 1 is 12 kilowatts and this the entry point for bins. So entry this. Oke. Jadi sinar pertama itu adalah yang paling efektif digunakan. Dan sinar kedua itu tidak perlu digunakan karena tidak mendapat manfaat. Dan dosis radiasi yang aman untuk tubuh adalah 4,8 kiloraj. Jadi kasus ini membuktikan bahwa
Dunia programming bisa membantu di dunia medis, membantu dokter membuat keputusan lebih tepat, efisien, dan aman untuk pasien. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.